Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanie Putri Wijayanti, NIK 63251310. Judul analisis pidato lahirannya Pancasila oleh Soekarno. 1. Identitas pidato tokoh Soekarno. Judulnya lahirannya Pancasila, tanggal 1 Juni 1945, tempat sidang PUPKI. Tujuan mengumuskan dasar negara Indonesia yang mampu mengesatukan seluruh rakyat Indonesia. 2. Isi pidato. Dalam pidato ini Soekarno menjelaskan bahwa Indonesia yang akan merdeka membutuhkan dasar negara yang kuat. Beliau menyusupkan 5 prinsip, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau permusyawaraan. 3. Mufrad atau deklarasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Tuhanan yang berkebudayaannya. Prinsip 5 tersebut kemudian dikenai sebagai Pancasila. 3. Analisis bahasa Indonesia. A. Ide pemilihan kata. Soekarno merupakan bahasa yang formal, lugas, dan penuh semangat. Pemilihan kata seperti kemerdekaan, persatuan, gotong royong, dan bangsa mampu membangkitkan rasa nasionalisme. B. Gaya bahasa persanaan karena tujuan mengajak pendengar menerima gagasan tentang dasar negara. 2. Repetis mengulang digunakan untuk mengenalkan ide seperti sehingga untuk mengingat. 3. Retoris, yaitu mengajukan pertanyaan yang tidak melakukan jawaban agar mendengar pemikiran. 4. Metafor dan algoris digunakan untuk memudahkan memahamkan dalam konsep yang terjelaskan. Struktur pidato. Pembukaan menjelaskan pentingnya sidang PPKI dan tujuan bahasa. Isinya menguraikan alasan perlunya dasar negara setelah menjelaskan 5 sila yang diuraikan. Penutup mengajak seluruh bangsa Indonesia bersatu dalam bangun negara yang merdeka. 4. Kesesuaian dengan kaitan bahasa Indonesia. Secara umum, pidato ini sesuai dengan kaitan bahasa Indonesia karena 1. Menggunakan bahasa yang sopan dan komoditasi. 2. Kalimat tersusun logis dan mudah dipaham. 3. Menggunakan bahasa yang efektif untuk menyampaikan gagasan. Namun, karena pidato yang disampaikan pada tahun 1945, terdapat beberapa ejaan dan istilah yang berbeda dengan EYD PUBI saat ini. Pembedaan tersebut terjadi karena perkembangan bahasa Indonesia dari waktu ke waktu. 5. Kelebihan pidato. 1. Bahasa mudah dipahami dan menarik. 2. Mampu membangkit semangat nasionalisme. 3. Menyampaikan penuh keyakinan, tegas, dan berwibawa. 4. Isi pidato memiliki nilai sejarah dan menjadikan dasar lahirannya Pancasila. 6. Kekurangan pidato. 1. Beberapa istilah dan ejaan sudah tidak digunakan dalam bahasa Indonesia modern. 2. Kalimat yang penuh cukup panjang membuat pendengar masa kini perlu lebih berkonsentrasi untuk memahaminya. 7. Kesimpulan. Pidato lahirnya Pancasila merupakan salah satu pidato paling penting dalam sejarah Indonesia. Dari segi bahasa, pidato ini merupakan bahasa retoris dan konstruktif, sehingga berhasil meyakinkan para peserta sidang meyakinkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian terdapat perbedaan ejaan dengan bahasa Indonesia modern. Pidato ini tetapi sesuai dengan kaitan bahasa dan efektif dalam menyampaikan pesan persatuan nasionalisme. Setelah
cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.